Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat, yang saya hormati Mudirul Ma'had Pesantren Kolong Langit Al-Mahrusiyah Falahul Munjiyah, Al-Ustadz Ahmad Mustafa Warkah. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan dan para santri dan seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini dalam pengajian Kitab Al-Hikam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kedatangan kita, pertemuan kita pada malam hari senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dan harapan kita bersama mudah-mudahan pengajian ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suma ila jami' awliya ta'ala fi masarikil ardi wa fi magharibi wa bahriha. Sarilah jami' masakin wa masakin wastadin wastadi ustadina. Sarilah musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansarok wa Mansarok Imam Sarqawi. Qaddasallahu sirrahu wa nawara dariqam wa yuli darajati wa ada alaina min barakatihim wa amdir alaina gas wa karamatin fid daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanillah jami' masakin wastadin wastadi ustadina. Sanillah jami' asatadina ladina lamuna ilman nasib fi sigarina wa kibarina. Suma ila arwahi abaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina wa iwanina wa akhwatina. Sanila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa korobatina wa jami'a sabil hukuki alaina wa jami'latina yungfikuna awalahu anfusahum fi jihadina wa fi ma'adina kuson fi adal ma'ad. Jazakumullah jazaan hasanah wa badalallahu kulla ghaibatin minhum badalan hasanah wa li sifahim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa wal ana alama alaihi kana. Kana wujud siapa Allahu Allah. Itu namanya kana apa? Kana tam. Kana tam itu kana yang tidak membutuhkan khobar. Apabila ada kana membutuhkan khobar, maka dinamakan kana nakis. Jadi kana wujud siapa Allahu Allah. Wala syai'ati ada sesuatu itu maujud. Wala syai'ati ada sesuatu itu maujud ma'ahu bersama Allah. Wahwa sedangkan bermula Allah, itu namanya wawu khaliyah. Sedangkan itu khal kalau dalam terjemahan itu. Wahwa sedangkan, boleh juga wahwa dengan keadaan bahwasanya Allah al-ana sekarang itu alama menetapi sesuatu alaihi yang itu tetap atasnya Allah karena wujud apa ma. Karena Allah wala syai'a ma'ahu. Karena wujud siapa Allah, Allah wala syai'a dan tiada sesuatu itu maujud ma'ahu bersama Allah. Yakni mengartikan siapa musonif. Anna hadza sesungguhnya ini karena Allah wala syai'a ma'ahu itu haluman keadaannya orang. Huwa itu dinamakan silah mausul. Jadi man itu isim mausul, huwa itu silah mausul. Apakah silah itu? Silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul atau sibah jumlah yang mengandung aid atau dhamir yang rujuk kepada isim mausul. Itu namanya silah. Silah itu jumlah yang jatuh setelah mausul yang mengandung dhamir yang dhamirnya rujuk kepada isim mausul. Ingat-ingat. Jadi kha tadi mana ini? Ma huwal mutakhikun itu namanya silah. Huwa itu jumlah apa namanya? Jumlah is ya, huwa punya huwa berupa dhamir, dhamirnya kembali kepada mausul man. Huwa yang bahwasanya man itu mutakhikun, mutahakkikun. Orang yang sudah membuktikan bimakomil fana'i dengan makom fana. Apa fana? Sirna. Wahwa bermula fana itu ada muryatihi tidak adanya melihatnya man. Ghaira maulahu selain Tuhannya. Bahwa adapun Allah bahwasanya bahwasanya Allah al-ana sekarang atau sedangkan bahwasanya Allah al-ana di dalam sekarang boleh daraf al-ana
Darf apa? Zaman. Itu alama menetapi sesuatu. Alai yang itu tetap atasnya Allah karena wujud apa mah. Artinya innal amro sesungguhnya perkara. Ada yang begini, innal amro sesungguhnya alladzi yang boleh. Rupanya alladzi ya perkara atau sesuatu. Hasolah yang hasil apa alladzi. Lidzalikal betul lidzalaka. Lidzalikal musyahidi. Bagi orang yang musyahadah tersebut. Bahasa Jawa lidzalikal musyahidi maring mengkono-mengkono wong kang musyahadah. Wa huwa bermula dalikal musyahid, wa huwa bermula amr. Itu anal wujuda sesungguhnya wujud. Al-hakikiyah yang sebenarnya. Itu lahu bagi Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala dan maluhur siapa Allah. Wa ghairuhu bahwasanya atau sedangkan bahwasanya selain Allah itulah wujudnya tiada wujud sama sekali. Lau baginya ghair. Huwa bermula wujud. Huwa bermula wujud al-wasfu sifat al-mutahakkiku yang menyatakan atau yang berhak lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala fil waqi'i di dalam kenyataannya. Wa adamu idraki dzalika dan tidak adanya mendapati yang demikian itu apa al-wasful mutakhik koku lahu baginya man qabla dalika sebelum yang demikian itu. Adamul idrak itu liwujudil hijabi karena adanya hijab. Fakaulu maka bermula ucapan musonah wa huwal ana, lafadz wa huwal ana. Ai inda musahadati hada saliki artinya ketika musahadahnya orang yang suluk ini lau kepada Allah. Ala hadal wasfi atas sifat ini. Alamat atas sesuatu. Ali atasnya Allah karena wujud apa-apa. Ai huwa artinya bermula bahwa ai huwa ai artinya
bahwasanya Allah itu mutasifun, dat yang mempunyai sifat, bi dengannya wujud, fil waqi di dalam kenyataannya. Wa qabla idraki hadal musyahid, dan sebelum mendapatinya orang yang musyahadah ini lalu kepada Allah, lakin adamu idraki akan tetapi tidak adanya mendapatinya hadal musyahid, dalika akan yang demikian itu apa? Wa mutasifun bihi fil waqi, atau ma'alaikana itu innama huwa, bahwasanya adamu idraki itu lil hijabi, karena ada hijab, al-qaimi yang berdiri, bi dengannya salik. Sumakola kemudian berkata siapa musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Kanallahu ala syai'a ma'ahu wa wal analama alaihi kana. Allah adalah zat yang wujud, yang tiada sesuatu apapun bersamanya, dan sekarang masih tetap bagaimana adanya semula. Terjemah. Karena Allah wujud, wala syai'a tiada sesuatu apapun ma'ahu bersama Allah, wawal ana sekarang Allah menetapi sesuatu yang sesuatu itu wujud atas adanya Allah. Karena wala syamahu, Allah itu wujud, gak ada sesuatu selain Allah yang wujud bersamanya. Sebagaimana ucapan kita ketika wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha tiada Tuhan itu maujud illallah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah dengan sifat esanya Allah. La syarika enggak ada yang mensekutuhi itu maujud lahu bagi Allah. Dengan sifat esanya Allah enggak ada yang mensekutuinya. Enggak ada selain Allah itu enggak ada. Secara hakikatnya, secara syariatnya ada, secara hakikatnya selain Allah itu enggak ada. Kenapa? Karena yang punya sifat wujud itu hanya Allah. Selain Allah hukumnya adam, enggak ada. Jadi enggak ada yang membarengi Allah. Wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu, bagi Allah takhta, bagi Allah pujian. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau luarnya langit ada, luarnya bumi ada, luarnya alam semesta ada. Tapi kalau luarnya zatnya Allah ya enggak ada. Karena zatnya Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada bisa lamuntah. Maknanya apa? Enggak ada tempat untuk makhluk. Adapun kita ini merasa ada, ini berarti kita telah merebut atau meyakini sesuatu yang enggak ada, kita yakini adanya. Jadi kalau Allah itu wujud, selain Allah harus enggak ada. Mengapa Allah itu enggak bisa disekutuhi? Ya karena enggak ada, enggak akan bisa mensekutuhi yang ada, gitu loh. Bagaimana makhluk itu bisa mendampingi Allah? Hukumnya enggak ada. Allah itu sifatnya wujud, selain Allah sifatnya enggak ada Yang namanya enggak ada itu enggak pernah bisa mendampingi atau menyertai yang
yang ada. Itu yang dimaksud kenapa Allah nggak bisa disekutukan, nggak bisa didampingi atau dibanding. Memang selainnya itu nggak ada. Bagaimana nyari pembandingan yang adanya satu? Adanya satu nggak ada selainnya. Siapa yang bandingin? Ada nggak? Bandingin kalau ada dua, yang lainnya bisa kembar dalam sifatnya. Jadi memang adanya satu. Jadi Allah itu nggak bisa disekuti. Memang adanya satu. Makhluk itu selama-lamanya nggak ada. Yang nggak ada nggak pernah bisa menyertai yang ada. Karena nggak ada itu adalah lawan kata dari yang ada. Malam itu nggak pernah mendampingi siang. Jadi kalau datang siang ya malamnya harus hilang. Jadi memang makhluk itu nggak ada, yang ada itu hanya satu. Allah itu satu, itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Sedangkan kita mengitikadkan kita ini wujud, gitu loh. Padahal kita nggak pernah punya sifat wujud. Akhirnya kita apa? Dengan keberadaan kita merasa didampingi oleh Allah. Itu namanya syirik khafi, mensekutukan Allah secara samar di dalam sifatnya. Jadi jawabannya kenapa Allah itu kok nggak disekutuhi ya? Nggak bisa disekutuhi ya? Ya karena selain Allah nggak pernah ada. Siapa yang menyekuti Allah? Malam itu nggak bisa mensekutuhi siang. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau malam ya malam aja. Kalau siang siang aja. Dan siang itu nggak pernah hilang. Siang itu nggak pernah hilang nggak siang? Ini siang itu nggak hilang sebenarnya. Kenapa terjadi malam? Karena bumi menutupi sebagian dari cahaya matahari. Yang ketutupan bumi ini jadi mataharinya pernah hilang nggak? Mataharinya nggak pernah hilang. Malam itu karena bayangan bumi ketutupan matahari menyinari bumi, ketutupan bayangan bumi yang sebelahnya itu. Jadi jawabannya sebenarnya gampang. Kenapa Allah itu nggak bisa disekutuhi? Ya karena makhluk itu hukumnya nggak ada itu nggak pernah bisa dampingi yang ada. Satu aja jawabannya. Allah punya sifat wujud, selain Allah sifatnya adam. Yang kedua, Allah punya sifat baqo. Selain sifat baqo, lawan kacanya apa? Sirna fana. Siapa yang sirna? Yang sirna pernah bisa mendampingi yang tetap nggak? Ya nggak pernah. Maka Allah itu wahdahu la syarika lahu, itu hilangnya segala sesuatu secara etikot. Bagaimana yang sirna bisa mensekutuhi yang baqo? Kan nggak mungkin. Mau sirna nggak ada kok nyekutuhi. Yang rusak nggak bisa mensekutuhi yang tetap. Jadi kenapa Allah itu nggak bisa disekutuhi? Ya karena selain Allah memang nggak ada wujudnya, nggak ada ya fana. Itu hanya ada dalam hatinya orang mukmin, merasa kayak begitu itu. Jadi keberadaan kita ini adalah keberadaan yang namanya majazi. Seolah-olah kita ini wujud, tapi hakikatnya kita itu enggak wujud. Secara hukum zahir kita wujud. Umpamanya kita rekreasi di tepi pantai. Terjadi ombak yang besar, biar ke pinggir pantai. Dalam ucapan, apa yang diucapkan kita? Ombaknya besar. Ombaknya sebenarnya besar, ombaknya apa lautnya? Tapi kenapa diucapkan ombak? Itu istilah syariatnya. Sebenarnya yang besar ombaknya. Orang yang nggak ngerti dikiranya ombak itu wujud sendiri, laut itu sendiri. Nggak ngerti wujudnya ombak itu adalah wujudnya laut. Kebesarannya ombak adalah kebesarannya laut. Secara ucapan yang besar ombaknya. Secara etikot hati yang besar adalah lautnya. Secara dhahiriyah yang bergerak itu saya, tangan saya. Tapi secara hakikatnya yang bergerak apanya? Hidupnya. Hidup itu hanya milik sifat hayatnya Allah. Sebenarnya yang gerak itu hidupnya, hidup hanya miliknya Allah. Hakikatnya Allah lah ketika tangan itu saya bergerak ini. Tapi secara ucapannya tangan saya bergerak, saya
bergerak, tapi hakikatnya sayanya itu milik siapa sih? Saya milik siapa? Jisimnya, rohnya, hidupnya. Hakikatnya Allah, tapi nggak usah diucapkan, tapi dalam hati. Karena kata-kata Allah itu namanya fa'il hakiki yang maklum. Sudah maklum semua itu Allah. Cukup dalam i'tiqad, nggak usah diucapkan. Kalau diucapkan bisa jadi murtad. Allah bergerak, itu nggak boleh. Saya bergerak, saya berjalan, tapi hatinya saya adalah milik Allah. Nggak usah diucapkan Allahnya. Namanya fa'il hakiki. Allah itu fa'il hakiki. Tarkib zaitun qaimun loh, zaitun qaimun. Itu zait itu fa'il hakiki, bukan mubtada. Kalau dalam ilmu balaghah nanti. Kalau dalam ilmu alfiah berarti ya zaitun mubtada. Padahal zaitun qaimun tuh, zaitun qaimun zait itu fa'il hakikinya. Dari fa'il dari apa? Dari imun yang menyimpan dhamir, namanya naat hakiki. Nanti itu balaghah. Jadi nggak usah diucapkan, tapi itu ikut. Keyakinan kita ya semuanya itu laut, gitu loh. Biarnya ombak ya laut, ada angin di atas laut ya namanya angin laut, ada rumput ya rumput laut, ada pasir ya pasir laut, semuanya itu laut. Ada burung ya burung laut. Jadi laut itu nggak boleh lepas dari hatinya orang mukmin. Maksudnya Allah itu nggak boleh lepas di dalam hatinya orang mukmin. Itu yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada, di dalam hati kita. Bukan menggandeng fisik kita, bukan. Allah itu namanya mensekutukan. Nggak ada pendampingnya. Bersama itu di dalam hati yang tidak bisa dipisah. Laksana apa? Laksana garam dan asinnya, laksana kafan dan putihnya. Garam bisa dipisah dari asinnya nggak? Asin nggak bisa pernah lepas dari garam, putih nggak pernah lepas dari kafannya. Makhluk itu nggak pernah lepas dari Allah, karena makhluk itu merupakan abarnya Allah, maka makhluk dinamakan ayat-ayatul kauniyah. Kenapa makhluk dinamakan ayatul kauniyah? Kenapa? Karena keluarnya dari kun. Kun, idza aradallahu syai'an ayakula lahu kun. Kun aja, enggak fayakun. Kunnya aja, fayakun itu keterangannya. Fayakun itu artinya bahwa yakunu. Nanti kok kun kok yakunu gitu. Jadi Allah hanya kun. Kun, maka terjadi alam semesta. Maka alam semesta dinamakan kaun. Jamaknya al-akwan. Kaunun akwanun. Dinamakan kauniyah karena keluar dari kun. Kun, kaun itu masdarnya, ciptaannya. Kun itu makhluknya, kaun itu makhluknya, kun itu firmannya, mukawwin itu zatnya. Karena alam semesta itu keluar dari kunnya Allah, maka dinamakan ayat-ayatullah. Hakikat. Bukan mushaf, itu bukan. Jadi Quran itu termasuk alam semesta itu ayat-ayat kauniyah. Mukawin tadi. Mukawin itu zatnya. Mukawin itu yang menciptakan. Kun firmannya. Kaun makhluknya. Nggak ada kaun kalau nggak ada kun. Nggak ada kun kalau nggak ada mukawin. Mukawin isim fa'il. Apa? Isim fa'il kalau nahwunya. Iya, mukawin. Nggak paham nggak ini? Bisa dipaham nggak? Yang dimaksud ayat adalah yang ditandai. Barang siapa melihat ayat lupa yang diayati, yang ditandai, ya maka jadi terhijab. Melihat alam semesta lupa bahwa alam semesta ini hanyalah akbarnya Allah, ya terhijab. Sudah saya sering gambarkan bahwa gambarannya itu adalah laksana biji atau benih. Benih itu pasti ada titiknya. Benih itu ada titik mata.
Titik itu kalau dalam Al-Quran diringkas di dalam bismillah. Bismillah itu ada alifnya. Hanya bismillah yang ada alifnya. Ada yang mengatakan al-bismillah. Maka kalau udah bismillah dipanjangkan gini enggak? Ini alif, baru ba. Selain bismillah enggak ada. Alif itu merupakan alif akhadiyat. Apa? Alif akhadiyat. Alif menunjukkan sifat esanya Allah sebelum alam tercipta, zatnya Allah sudah ada, diisyarai oleh alif. Ba itu adalah bijinya makhluk yang keluar dari alif itu. Maka apa saja kalau nggak ada matanya itu nggak bisa jadi. Kita punya benih nggak ada titiknya, bisa jadi tumbuhan nggak? Pasti nggak tumbuh. Telur nggak ada titiknya tengahnya, bisa jadi nggak? Sperma nggak ada titiknya, bisa jadi nggak? Semuanya itu berasal dari titik. Bahkan angka itu loh, alif. Coba tak dari titik nggak? Coba nulis tanpa titik bisa nggak titik dulu? Ya pasti semuanya dari titik. Nggak ada. Tek dulu baru. Maka semuanya itu berasal dari titik. Titik itu namanya akhadiyat. Artinya dari zatnya Allah. Kul kulum min intillah. Kul katakanlah Muhammad, kulum min intillah, segala sesuatu itu dari sisi Allah. Dari titik itu akhirnya bisa biji tersebut menumbuhkan akar. Akar itu sebenarnya apa sih? Akar itu adalah benih yang tajali, menampakkan kebesarannya. Akar sama benihnya itu tunggal apa pisah? Tunggal apa manunggal? Tunggal, bukan manunggal. Kalau manunggal itu dua jadi satu. Dari akar terus tajali mengeluarkan batang. Batang sama akar tunggal apa manunggal? Batang itu sebenarnya kan biji itu yang tajali. Dari batang lantas mengeluarkan ranting. Ranting sama batang tunggal apa pisah? Ranting mengeluarkan daun, daun mengeluarkan bunga, bunga mengeluarkan buah. Barang siapa melihat daun, lupa bahwa daun itu sebenarnya adalah benih yang tajali, maka menjadi terhijab. Namanya terhijab itu kita lupa bahwa daun itu sebenarnya kan benih itu. Dia lupa. Barang siapa meluas alam semesta ini, lupa bahwa alam semesta ini hakikatnya adalah dari Allah, maka terhijab. Wujudnya alam itu karena sifat wujudnya Allah. Hidupnya alam karena sifat hayatnya Allah. Barang siapa lupa hubungan itu, maka namanya terhijab. Terhijab itu menyatakan bahwa buah itu sendiri, benih itu sendiri, batang itu sendiri, akar itu sendiri, nggak ada hubungannya sama benih. Ada orang yang alam ini berdiri sendiri, nggak ada hubungannya sama Allah, maka itu namanya terhijab. Kalau yang kayak begitu itu namanya kafir. Kafir itu artinya terdinding. Hatinya nggak mengenal Tuhan. Bikin partai namanya PKI. PKI itu nggak kenal Tuhan. Etis ya, etis. Ateis. Alamnya sendiri, nggak ada hubungannya. Jadi pokoknya pohon itu ya sendiri berdiri sendiri, nggak asal dari benih. Kalau kita kan nggak, semuanya asalnya benihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses. Ada namanya martabat qadim, namanya akhadiyat. Alam akhadiyat itu makom dat. Datullah berkehendak mengeluarkan nur, namanya nurullah. Nurullah dinamakan nurul dat. Nurullah berkehendak tajalli lagi, mengeluarkan nur lagi, namanya nurul sifat, dinamakan nur Muhammad.
Nur Muhammad sama Nurullah dijadikan satu selama 50.000 tahun, akhirnya menjadi alam semesta ini. Alam semesta ini jisimnya dari Nur Muhammad, hidupnya dari Nurullah. Makanya jisim itu mati. Kalau hidup itu nggak pernah mati karena hidup sifatnya Allah. Dilanjutin nanti kalau terlalu panjang ini nggak selesai. Lah orang yang ahlul musyahadah yang kayak begini ini, anak haluman wa mutahabbi maqamil fa wa adamu riyati, dia tidak pernah, yaitu dia tidak melihat, tidak adanya melihatnya kepada selain Tuhannya. Hatinya itu semuanya Allah. Dia melihat daun, ya hatinya benih. Melihat batang, hatinya benih. Kita melihat alam semesta pun itu isinya adalah dalam hati kita, Allah dalam hati. Makanya kita ini nggak suruh melihat langit, nggak disuruh melihat bumi, tapi melihat yang tersirat di dalamnya. Kulinduru madafis samawati wal ard. Kul katakanlah Muhammad kepada umatmu, unduru, lihatlah, madafis samawati, apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Allah tidak mengatakan unduru samawati, lihatlah langit, lihatlah bumi, tapi Allah mengatakan madafis samawati. Ada fi, itu adalah dhorof. Disuruh melihat yang di dalamnya, yang tersirat di balik yang tersurat. Mata kita melihat alam, hati kita musyahadah kepada pencipta alam. Kulinduru madafis samawati wal ardh. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, madafis samawati wal ardh, mada akan sesuatu fisamawati yang tetap di dalam langit dan bumi. Jadi dohir kita ini di dunia, tapi hati kita jangan di dunia. Ke alam ulwi, alam keluhuran, alam yang senantiasa ingat kepada Allah. Bisa dikatakan dohir kita bercampur makhluk, hati kita nggak pernah campur makhluk. Alam kita di hati kita tetap mulia, terjaga. Kalau lupa itu disebut istighfar, namanya manusia, bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, nggak pernah lupa. Wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya tidur, hatinya wa qalbu lam yanam. Hatinya nggak pernah tidur walaupun matanya terpejam ngantuk. Hatinya tetap zikir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawal an alama alaihi kana. Wawa Allah sekarang itu menetapi apa saja yang wujud. Wawal an alama alaihi kana. Wawa bermula Allah sekarang itu alam sesuatu. Alaihi itu atasnya Allah karena wujud. Apa saja yang ada di alam semesta ini semuanya wujud karena Allah. Mata kita tadinya ada enggak? Walam taku min qablu saya anasalmu, enggak berubah apa yang enggak punya apa asalnya mata kita enggak wujud, lantas jadi punya mata. Siapa yang mewujudkan? Allah. Telinga Allah, kuping Allah, badan sekujur Allah. Jadi kita ini wujudnya adalah butuh atau ketergantungan kepada Allah yang terus menerus. Pokoknya jangan sampai merasa diri kita wujud, tapi merasalah diwujudkan dan wujudnya miliknya Allah. Ya pokoknya badan sekujur sampai sehelai bulu pun sampai nggak boleh ini milik saya sendiri. Misalkan bulu yang di tengah-tengah itu kalau diucapkan kan jorok ya. Itu pun kalau hati tetap harus miliknya Allah. Tapi kalau diucapkan ya jangan. Karena Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah cinta ke Allah kan yang nggak pantas-pantas jangan disandarkan kepada Allah secara zahir. Yang baik-baik sandarkanlah kepada Allah. Yang buruk-buruk jangan disandarkan kepada Allah. Tapi kalau hati khairihi wa syarihi minal
Minallah itu hati tanpa diucapkan. Jadi kalau yang zahir, yang baik-baik disandarkan kepada Allah secara ucapan. Maka sampai ada orang kalau bicara ngomong gitu ya, apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, apabila ada keburukan datangnya dari diri saya sendiri. Itu namanya etika tata krama, karena kalau buruk itu enggak pantas disandarkan kepada Allah, walaupun Allah itu pencipta keburukan. Allah pencipta keburukan bukan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi Allah itu menciptakan keburukan, yang menciptakan kebaikan. Tapi Allah nggak boleh ketika menciptakan keburukan dikatakan Allah jahat. Innal amra, sungguhnya urusan atau perkara Allah dihasala lidzalikal musyahid. Sungguhnya urusan yang telah hasil bagi orang yang sudah musyahadah tersebut. Musyahadah itu apa sih? Musyahadah penyaksiannya hati kepada segala sesuatu selain menyaksikan hati terhadap alam semesta yang isinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah itu menyaksikan kebesarannya Allah di alam semesta dengan tak terhijab oleh makhluk. Musyahadah itu hilangnya, tutupnya hati. Jadi kalau kita sudah musyahadah, apa yang kita lihat itu hatinya Allah. Melihat apapun hatinya Allah, itu namanya musyahadah. Kenapa kok hatinya Allah? Memang segala sesuatu itu gak akan bisa-bisa dari Allah. Wa huwa anal wujudil hakikiyah lahu subhanahu, yaitu bahwasanya wujud hakiki itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, wa ghairu, bukan lainnya. Adapun wujudnya alam semesta ini hanya wujud istilah. Istilahnya alam ini wujudnya miliknya makhluk, miliknya alam ini sendiri, tapi secara hakikatnya miliknya Allah. Nah, kalau kata-kata hakikat berarti isinya di dalam hati. Kalau kata-kata istilah berarti di mulut. Istilah-istilah ya, ini mobil saya, boleh nggak? Motor saya, rumah saya, istri saya, santri saya, anak saya milik siapa? Berarti semuanya milik ya Allah. Saya aja milik Allah. Tapi saya ini, ketika saya itu hatinya jangan saya itu wujud, saya itu miliknya Allah. Ucapannya saya, hakikatnya yang memiliki saya. Nah, artinya nggak hilang kan? Itu namanya zikir, artinya terus nggak lepas dari Allah. Jangan saya, ya wujudnya saya, itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan saya, merasa dirinya wujud. Ke Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya itu udah lupa Allah dia. Saya sendiri ini loh. Rabbukumul a'la, Tuhanmu yang tinggi. Itu nggak bisa disamakan dengan ucapannya Mansur Al-Khalaj. Mansur Al-Khalaj mengatakan anal haq, saya adalah al-haq Allah. Tapi salahnya diucapkan itu tadi. Hampir sama dengan ucapan Fir'aun apa? Ana rabbukumul. Kalau Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, Fir'aun merasa dirinya itu wujud, kekuasaannya miliknya, semuanya miliknya. Tapi kalau Mansur Al-Khalaj mengatakan ana al-haq, saya adalah Tuhan, maksudnya hakikatnya saya itu adalah kembali kepada Allah, nggak ada. Beda ya. Jadi kalau ana al-haqnya al-khalaj, sirnanya dirinya hanya yang ada sifat wujudnya Allah, sifat bakoknya Allah, maka nggak bisa disamakan. Jadi kalau Mansur Al-Khalaj mengatakan ana al-haq, al-khalaj tidak merasa dirinya wujud, tidak merasa dirinya punya sifat bakok, sirnanya dirinya hanya sifat bakoknya Allah dan wujudullah. Maka kalau di tanah Jawa ini dulu ada namanya Syekh Siti Jenar.
Syekh Siti Jenar itu sebenarnya namanya Abdul Jalil. Lah, makanya ditepis tentang penyudutan Syekh Siti Jenar itu ada buku yang disusun oleh siapa itu namanya? Yang komik isinya yang dikomentari oleh Kiai Mustafa Bisri itu. Yang orang Wali Songo. Iya. Itu pelurusan sejarah Syekh Siti Jenar. Biasanya kepemerintahan itu di mana yang berkuasa yang pasti yang lainnya disudutkan. Sekarang ini yang dijunjung tinggi ya era Jokowi. Ulama-ulama walaupun benar kayak apa tetap aja dimiringkan. Jadi kisah itu ya kalau misalnya orang Amerika gitu ya. Itu yang dijelek-jelekin orang Indian. Orang Indian itu penduduk asli Amerika yang katanya makan orang. Padahal orang India penduduk asli, orang Amerika pendatang. Kalau di kita orang Dayak di salah-salah ini kan makanin orang. Ya pokoknya ya di mana penguasa itu berkuasa disitulah dia akan menampilkan kebenarannya. Iya penyudutan. Maka sekarang mulai disudut-sudutkan termasuk sejarah-sejarah yang lurus, sejarah PKI, sejarah apa mulai terus digeser demi apa? Membuat sejarah baru, sejarah era ini. Jangan ngomong gitu nanti dikiranya politik. Enggak, pokoknya sejarah itu begitu. Eranya Pak Harto ya mengunggulkan golnya Pak Harto. Sekarang ganti orang ya terus. Jadi berita-berita yang begitu itu kita nggak boleh langsung mempercayainya, harus dengan penyelidikan. Kok tadi sampai situ ya? Ya. Maksudnya itu perbedaan Mansur Al-Khalaj dengan Fir'aun, beda nggak? Kalau Fir'aun merasa dirinya wujud, merasa memiliki segala sesuatu, nggak ada hubungannya dengan Allah sehingga dia merasa Tuhan. Tapi kalau Mansur Al-Khalaj merasa nggak punya apa-apa, semuanya hanya Allah, maka dinamakan anak al-haq. Maksudnya hakikatnya saya itu kembali kepada Allah. Beda loh. Makanya kita jangan ikut-ikutan tiba-tiba menyalahkan masalah Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil itu. Abdul Jalil itu sejarahnya panjang. Kenapa Abdul Jalil disudutkan? Karena di masa itu urusan kepemerintahan, yaitu Ki Ageng Pemungging bentrok sama Mataram. Ki Ageng Pemungging itu didukung oleh Syekh Siti Jenar yang anti pemerintah. Menurut Syekh Siti Jenar, hartanya orang kafir itu nggak bisa diwaris. Nah, sedangkan Raden Patah itu adalah keturunan Majapahit mewarisi. Itu banyak itu sejarah pemerintahnya. Kasusnya Mansur Al-Khalaj dihukum pancung dia kasus pemerintahan. Nah, Syekh Siti Jenar nggak mau sowan ke Demak. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan disamakan ucapan Fir'aun dengan ucapannya Mansur Al-Khalaj atau Syekh Siti Jenar. Beda. Salahnya karena diucapkan itu. Makanya hakikat itu kalau diucapkan menjadi rusak. Hakikat di dalam hati namanya iman. Kalau penerangan boleh, nerangin gini boleh. Karena menerangkan. Wa garulah wujudallah. Selain Allah itu nggak punya wujud sama sekali. Jadi kita tuh nggak pernah punya wujud sama sekali. Malah dari ujung rambut sampai ujung jempol. Sampai rambut kepala sampai rambut jempol itu nggak punya wujud. Semuanya milik Allah. Wal wasful mutahaqiq lahu itu adalah sifat yang nyata bagi Allah Subhanahu di dalam kenyataannya. Wa adamu idraki dalika lahu qabla dalika innama huwa li wujudil hijab. Loh, orang yang suluk tadi kok enggak, orang yang musyahadah, orang yang suluk
Tidak adanya mendapati bahwa Allah itu dat yang wujud, selain Allah nggak ada yang wujud. Hati kita kadang masa yang wujud itu makhluk, Allahnya nggak ada gitu ya. Itu karena adanya wujudnya hijab, hijab atau adanya penghalang hati. Karena keyakinan kita kepada makhluk yang sangat kuat. Sesuatu yang nggak wujud kita sangka wujud. Sesuatu yang nggak hidup kita sangka hidup. Sesuatu yang nggak kuat kita sangka kuat. Yang akhirnya mengembari sifatnya Allah. Sehingga makhluknya nampak, Allahnya nggak nampak. Nampaknya makhluk, hilangnya Allah, itu namanya terhijab. Artinya orang nggak ngerti hakikatnya segala sesuatu. Orang terdinding alam, lupa pencipta alam, melihat daun, lupa benihnya, itu namanya hijab. Jadi masuk hijab itu itikad kita alam semesta itu wujud itu loh. Kalau sudah wujud yang kuat, akhirnya kebayang. Kita kadang kebayang gambar istri kita, anak kita, keluarga kita ya. Itu bayang itu karena kita mengitikadkan dengan sangkaan yang kuat bahwa makhluk itu punya manfaat, punya bahaya. Saya dulu ketika haji itu enggak menghubungi keluarga. Saya disuruh telepon juga enggak mau. Pokoknya saya pamitnya anggap aja saya udah ada aja. Selama 40 hari itu. Itu saya pengen membayangkan wajah keluarga itu nggak bisa. Tapi sebelum udah saya niati, saya nanti nggak teleponan, nggak hubungan apa-apa. Pokoknya kalau jamaah pengen tahu kondisi saya ya lewat yayasan aja, nggak usah hubungin saya. Karena tekad yang kuat begitu itu, akhirnya saya pengen bayangin wajahnya keluarga saya itu nggak bisa. Di depan Ka'bah itu. Ya, pokoknya di sana tuh nggak bisa bayangin keluarga saya. Ya saya mau pulang ya enggak telepon, nanti saya mau pulang ya enggak, pokoknya pulang aja ketika itu. Ketika haji itu saya memang ya pengen manteng ibadah aja gitu. Jadi sampai ditawari oleh ketua yayasannya suruh telepon, saya nggak mau. Bukan di rumah nggak ada telepon, ada. Tapi pengen saya itu murni gitu. Itu saya pengen bayangin wajah keluarga itu, istri saya kayak apa, anak saya nggak bisa gitu. Kalau sekarang ya bisa. Dulu waktu itu masih kuat, sekarang udah banyak asam uratnya. Dulu itu saya masih kuat muter tawaf itu 49 kali. 7 kali 7 dalam satu waktu. Mulai pagi itu sampai jam 9 malam baru selesai. Istirahat juga, makan. Nggak pulang gitu. 7 selesai terus, 7 selesai, sholat. Dalam kurun waktu itu lah, di hari itu. Itu saya aja yang melakukan, orang jamaah lainnya enggak. Saya sendiri aja. Kalau ngikuti yang lainnya ya enggak akan bisa itu. Nah, namanya musim haji itu putarannya jauh. Namanya musim haji. Kalau musim gini enggak, pendek, cepat. Kalau musim haji itu minggir. Wow. 49 putaran. Lapar, makanya di sana di Marwah sana ada bakso Marwah. Ceritanya ya. Jadi dulu saya haji itu memang niat pokoknya melepaskan apa aja gitu. Jadi nggak tahu kabar keluarga, ya saya nggak mengabari keluarga. Itu namanya syariatnya belajar apa? Memutus hubungan. Belajar memutus hubungan biar hati kita nanti terbiasa memutus hubungan kepada selain Allah. Itu hanya istilahnya riadohnya. Riadoh biar hati kita itu nggak gampang nyambung sama makhluk. Itu namanya riadoh. Kayak orang ada riadoh pakaiannya compang-camping. Itu riadoh supaya hatinya kita merasa hina. Dipraktekkan toher ada juga.
Kalau saya berkata begitu itu jangan dikatakan pamer. Ya, itu namanya apa? Kalau murid atau guru memberikan cerita tentang riyadhahnya kepada muridnya itu namanya membakar semangat, bukan pamer. Namanya memberikan sugesti. Jadi kalau kita memang niatnya kuat, terus benar-benar dijalankan ya sampai begitu. Ianya itu setelah itu saya umroh itu ya tetap kelihatan habis itu. Ketika haji aja gitu. Karena setelah itu bawa HP. Udah modern. Saya haji itu ketika musim tsunami Aceh itu. Saya di Arafah kena banjir. Di Arafah kena banjir itu ya pakaian ihram saya itu basah semua, malam tidur basah. Saya menggigil itu. Itu secara haji. Faqalu wawal ana, ucapan Musa wawal ana ai inda musyahadati hadza salik, artinya ketika musyahadahnya orang yang suluk ini lalu kepada Allah. Ala hadzal wasfi, atas sifat ini, alama alaikana, atas sesuatu yang wujud, atas sesuatu yang wujudnya karena Allah. Aywa mutasifun bi, artinya Allah itu zat yang disifati dengan sifat wujud di dalam kenyataannya. Wa qabla idraki hadzal musyahid, dan sebelumnya mendapatinya orang yang musyahadah ini kepada Allah. Lakin adamu idraki hadza, lakin adamu idraki dzalika, akan tetapi tidak adanya mendapatinya orang yang musyahadah kepada yang demikian itu inamawal hijab. Karena itu ada hijab. Jadi kalau ada orang sampai nggak bisa hatinya itu mengitikadkan bahwa yang wujud hakiki itu adalah Allah, ini karena adanya hijab, yaitu hatinya mengitikadkan masih ada selain Allah, hijab yang berdiri di dalam hatinya orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan deh kalau mau ditutup doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang ada dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disampaikan oleh guru kita para muhtaram Syekhuna Murabbi Rahimah Kiai Haji Ibnu Khatami Al-Hikmaliyah. Silahkan para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, yang sepuh-sepuh yang di dalam. Ada yang mau tanya? Pak siapa namanya? Pak Harta mau tanya. Yang depan. Jadi ilmu yang beliau sampaikan ini memang harus terus kita ulang-ulang, harus terus kita pahami. Gak cukup hanya ngaji sekali dua kali, karena ini ilmunya ilmu rasa kalau yang saya pahami, bukan hanya ilmu teori. Jadi maka yuk sama-sama kita terus istiqomah ngaji, walaupun mungkin hari ini belum paham. Kalau kita ngaji langsung paham, kapasitasnya Imam Syafi'i namanya. Ya. Jadi orang ngaji itu yang saya pahami, satu, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ngaji dapat pahala itu. Kedua, karena mencari keberkahan ilmunya para ulama. Ketiga, ya nyari paham. Nah kalau kita belum dapat paham, kita masih dapat yang dua.
Jangan berhenti, maksudnya ini ada orang maaf kadang nggak paham, besok nggak datang lagi. Ditanya kenapa? Nggak paham. Gitu. Padahal ngaji bukan hanya cari paham. Dan tadi ini ilmu sangat penting. Saya juga kadang sudah sering, tapi begitu ini baru engah lagi. Harus sering diulang-ulang. Ilmu rasa ini, moga-moga kita bisa, wasilah beliau kita bisa memahami ilmu rasa ini. Kan Allahu la syai'a ma'hu wa huwal an ala ma alaihi kan. Silakan. Alhamdulillah ada yang tanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Ayo silakan. Cuma di luar dari pembahasan ini, yang saya mau tanyakan, jika kita wirid orikon, itu kan ada yang namanya membayangkan huru hara saat terjadi kiamat atau sisa kubur. Jika kita wirid untuk menghadirkan bayangan itu kok sulit sekali, gimana caranya tipsnya gitu Tuan Guru supaya bisa. Kalau sebelum hukum kolbi itu kan membayangkan mursyid kita di hadapan kita, alhamdulillah selalu terbayang wajah beliau. Tetapi ketika yang membayangkan tadi guru hara itu, malah yang terbayang kegiatan saya dari bangun tidur sampai saat itu wiridnya terbayang. Tadi ngajar, tadi pulang, naik motor yang seperti itu. Tuan Guru kita tips saran-sarannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Cara untuk menghadirkan atau bisa diganti dengan membayangkan apa? Cewek. Jadi begini Tuan Guru, dalam Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah itu ada ketika mau wukuf, sebelum wukuf qalbi itu membayangkan tentang kiamat, menghadirkan guru, bayangkan nafas terakhir gitu. Ini mungkin yang ditanyain maksudnya bagaimana supaya kebayang kiamat ini, karena begitu membayangi kiamat yang kebayang kegiatan sehari-hari gitu. Konsentrasi zikir gitu. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Apa ini jawabannya? Jadi dalam thariqah itu kan maknanya jalan, ya. Syariat itu peraturan. Thariqah itu metode menjalankan peraturan. Jadi kalau thariqah itu di jalan. Nah, kalau di jalan itu pasti butuh pemimpin. Kurang gerak jalan ada pemimpinnya nggak? Makanya thariqah itu membayangkan gurunya karena di jalan. Kalau kita nggak membayangkan pemimpinnya ketinggalan. Karena di jalan. Thariqah itu di jalan. Kalau di hakikat itu tempat tujuan. Kalau ma'rifat itu sudah ketemu sama yang dituju. Yang namanya thariqah di jalan itu harus membayangkan pemimpinnya. Terus awasi pemimpinnya kemana. Maka nggak boleh lepas dari guru thariqah itu. Kalau sudah hakikat, sejatinya guru. Jadi kalau thariqah membayangkan gurunya, kalau hakikat sejatinya guru. Siapa maha guru? Allah. Beda lagi. Makanya dalam thariqah itu membayangkan hadirnya guru. Jadi kita ini ketika wirid dalam thariqah itu, kita itulah hanya rasa kita hanya sebuah speaker yang dilintasi oleh suara-suara guru kita. Jadi sampean itu jangan merasa wirid, tapi hati sampean merasalah yang wirid itu guru sampean. Paham nggak? Jangan sampean bayangin guru sampean ngawasi sampean wirid, itu salah. Sampean bayangin guru sampean hadir melihat sampean wirid. Tapi ketika wirid itu sampean itu sebagai wadah dari wiridnya guru sampean. Paham nggak maksudnya? Sampean itu speakernya. Speaker itu jangan merasa bisa bunyi sendiri.
Jadi kalau saya dikir ini, karena saya dijajah guru, saya dikir itu sebenarnya dikirnya guru saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya lintasan, jalannya dikirnya guru saya. Hati saya tetap ada guru, tapi saya sebagai wadah yang kosong yang dilintasi oleh amalan-amalan dari guru saya. Sampai kan bayangin tuh, itu ada pisah nanti jadinya. Sampai bisa wirid sendiri, guru saya wirid sendiri lah. Ini kesalahan dalam bertoriko. Jadi sampai itu merasa kayak wadahnya ilmunya guru. Nah itu masalah membayangkan ya. Jadi yang dibayangkan itu hadirnya guru di dalam amalan-amalan yang dijazahkan. Jadi sampai itu hanya speakernya aja. Itu kefahaman saya yang saya petik dari guru-guru saya yang termasuk menghadirkan itu begitu. Yang termasuk menghadirkan hari kiamat. Hari kiamat itu sampai tidak mengerti kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Kiamat itu asal kata dari koma yakumu kiaman, kiamatan, maknanya berdiri. Ya, kiamat maknanya berdiri. Loh, kiamat maknanya berdiri kok diartikan hari kerusakan? Apa hubungannya? Itu harus diteliti. Kiamat maknanya koma yakumu kiaman, kiamatan, maknanya bangkit, kebangkitan, hari berdiri. Tapi kok dikatakan hari kerusakan? Dalilnya kuluman alefan wayab kawaju rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di alam semesta itu binasa kecuali zatnya Allah. Maksudnya hari kiamat itu yang berdiri itu hanya Allah. Selain Allah itu harus kiamat, sirna. Kiamat artinya rusak. Mulai sekarang itu hati sampean sudah kiamat, jangan nunggu nanti sampean kebingungan. Sekarang kita udah kiamat belum? Kiamat hakiki itu sudah. Kiamat hakiki manusia itu sudah fana, ya. Sudah nggak ada wujudnya, sudah lemah, sudah hancur, sudah nggak ada. Yang ada siapa? Yang berdiri hanya Allah yang punya sifat qiyamuh binafsi al-hayyu al-qayyum. Lah nanti di hari kiamat yang sebenarnya itu orang-orang yang merasa punya hidup, punya kekuatan, punya kedudukan oleh Allah, ayo siapa yang merasa punya kedudukan? Siapa yang dipanggil-panggil kan? Nggak ada sedikit pun orang yang muncul. Ternyata Allah lah yang maha segala-galanya. Ini pembuktian kepada orang yang maha jaya sekarang, yang maha berdiri itu sebenarnya Allah, mereka nggak percaya. Mereka nanti akan dibuktikan secara zahir di hari kiamat. Jadi kiamat itu ada kiamat hakiki, ada kiamat majazi nanti. Tapi sekarang ini kita harus kiamat. Sekarang ini kita udah merasa mati nggak? Kita sekarang harus merasa kayak mayit. Kita serasa udah merasa dikubur jati, dikubur oleh kekuasaannya Allah, jangan sampai muncul. Sebelum masuk kubur sudah masuk kubur, namanya kubur jati. Sebelum mati sudah belajar mati, sebelum sekarat sudah belajar sekarat. Nanti belum kiamat sudah kita masuk ke dalam dunia kiamat, namanya kiamat hakiki. Hakikatnya ya semuanya itu serah kecuali zatnya Allah. Orang yang nggak percaya begitu nanti akan dibuktikan secara kiamat zahir. Itu yang maksud dibayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran.